Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kajian kita malam hari ini sebagai salah satu ibadah untuk memakmurkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan Allah memberi kita kemudahan untuk melaksanakan dan memaksimalkan ibadah di hari-hari ini. Terutama esok hari biiznillah kita akan melaksanakan puasa apa? Wukufnya sudah selesai kata orang. Ya, belum selesai. Belum selesai. Sekarang jam berapa? Jam 6. Berarti di sana jam 2 masih. Baru mulai mereka 1 jam. Taib. Ini bukan pembahasan tentang perbedaan pendapat, nanti panjang, jadi kita enggak melanjutkan pengajian kita. Tapi yang jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah bahwa dia mendapatkan atau menjadikan sebab diampuni dosa 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Maka sebagian ulama mengatakan puasa ini menjadi puasa sunnah terbaik, karena tidak ada puasa yang bisa menggugurkan dosa 2 tahun selain puasa Arafah. Kemudian yang kedua, hari Arafah merupakan hari yang paling istimewa ketika Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia. Dan dalam Sahih Muslim disebutkan, ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang paling banyak Allah gunakan untuk membebaskan hambanya dari api neraka sebagaimana hari Arafah. Maka seandainya seseorang tidak bisa berpuasa 9 hari pertama, maka minimal tanggal 9 jangan lewat, jangan ketinggalan. Dan kita pernah sampaikan beberapa kali di beberapa majelis fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa kaum muslimin tidak seberapa besar memakmurkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah daripada memakmurkan bulan-bulan Ramadan atau hari-hari di bulan Ramadan. Padahal ini tidak kalah. Seperti kita semangat untuk beribadah di bulan Ramadan, maka semestinya 10 hari ini sama. Takbir, tasbih, tahlil, sedekah, membaca Al-Quran, kemudian sholat malam, sholat sunnah, itu semua justru ada tansis secara tegas. Secara tegas Allah katakan tidak ada hari yang istimewa dipakai ibadah selain 10 hari ini. Dan besok pada tanggal 10-nya menjadi hari yang paling besar. Ya, ini menjadi a'zamu ayyamid dunya. Menjadi hari yang paling istimewa ketika ada prosesi kurban. Ketika para ulama mengatakan sedekah biasa tidak bisa diistimewakan sebagaimana orang berkurban. Kalaupun dia bahkan bisa bersedekah lebih dari harga hewan kurban, akan tetapi nilai dari kurban, menumpahkan darah karena mengagungkan Allah, kemudian menghidupkan simbolnya, membagi dagingnya, dia makan sebagian dan membagikan untuk orang lain, berikan hadiah dan sebagainya, ini merupakan ibadah tersendiri. Maka para ulama dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka memilih hewan yang paling istimewa, paling besar, paling gemuk. Ya. Mana yang lebih afdal? Ada sebagian mengatakan yang afdal adalah kambing daripada sapi. Ya, ini yang pendapat. Sebagian ulama mengatakan demikian karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang paling afdal.
Akan tetapi bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan yang paling mudah untuk umatnya, karena umatnya akan mencontoh. Dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, naharna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaumal Hudaybiyah al-badanata an sab'ah wal baqarata an sab'ah. Hadisnya sahih. Rasulullah SAW pada hari Hudaybiyah ketika beliau tidak bisa mengerjakan umrah, beliau menyembelih unta untuk 7 orang. Satu unta bisa dipakai patungan 7 orang. Sapi juga demikian, bisa dipakai patungan untuk 7 orang. Cuman para ulama mengatakan yang paling afdol, yang paling besar, unta sendirian kalau bisa. Kemudian sapi sendirian kalau bisa. Kemudian kambing sendirian kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka setelah itu level keempat adalah asyirkah, patungan. Tapi seandainya sebagian orang mengatakan, saya nggak pengen kambing, saya punya uang cuma 1 ini, imma saya pakai untuk beli kambing 1 ekor, atau aku pakai untuk beli 1/7 sapi. Ya. Para ulama mengatakan kalau dari sisi afdaliyah, kambing sendirian lebih afdol, karena dia betul-betul sendirian menumpahkan darah untuk dirinya, nggak pakai patungan sama orang lain. Tapi kalau seandainya dia ingin pilih yang 1, tidak apa-apa. Yang satunya, maksudnya yang 1/7 sapi. Saya nggak suka daging kambing misalnya. Apalagi orang-orang Indonesia kebanyakan lebih suka sapi. Dan bisa jadi 1/7 sapi dengan sendirian kambing mungkin lebih disukai oleh orang-orang yang 1/7 sapi, karena mereka akan mendapatkan daging yang lebih mereka sukai. Ditambah bisa jadi sapi ini dapatnya lebih berat daripada kambing sedikit-sedikit, karena kan dikurangi kepala, kaki, jeroan, apa segala macam. Sementara kalau sapi diwakili 1 kepala, kakinya juga itu aja, itu pun kakinya masih dipakai untuk macam-macam, bisa gitu. Tapi ala kulli hal, wallahu alam, pendapat yang dikuatkan sebagian ulama, yang afdal kalau bisa sendirian dan besar. Ini diambil kesimpulan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan tentang tingkatan pahala orang yang duluan datang Jumatan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah, wa man raha fi sa'atil thaniyah faka'annama qarraba baqarah, wa man raha fi sa'atil thalithati faka'annama qarraba kabshan aqran, wa man raha fi sa'atil rabi'ati faka'annama qarraba dajaja, wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydah. Kata Nabi SAW, orang yang duluan datang Jumatan, dia pertama akan mendapatkan pahala seperti berkurban 1 ekor unta. Orang yang datang setelahnya, dia levelnya di bawahnya, dia seperti dapat pahala kurban sapi. Yang ketiga, dia akan mendapat pahala seperti berkurban kambing yang bertanduk. Kemudian berikutnya seperti orang yang berkurban dajajah atau ayam. Para ulama mengatakan ini sama sekali tidak membolehkan atau tidak menunjukkan bolehnya berkurban dengan ayam, karena para ulama sepakat yang namanya kurban harus dari bahimatul an'am, hewan dan binatang ternak. Sehingga imma kambing atau sapi atau unta. Kalau mau semacamnya, karena memang adanya tidak ada sapi tapi ada yang serupa, wallahu alam bisa jadi sama. Akan tetapi yang jelas kurban itu harus dari binatang ternak, bukan dengan itu. Tapi hadis tadi diambil kesimpulan bahwa tingkatan orang yang semakin besar pahalanya adalah semakin besar yang dia berikan. Seperti itu. Dan ini merupakan kelebihan yang Allah berikan untuk orang yang memang mampu. Dan sebagian orang kalau punya kesempatan, ini kesempatan yang besar sekali. Kita katakan bahwa orang salah niat atau salah waktu. Salah niat atau salah waktu akan berefek beda. Salah waktu, kecepatan. Dia sembelih cuman setengah jam sebelum waktu dibolehkannya, maka kambing itu atau sembelihan itu hanya menjadi syatul laham. Syatul laham artinya hanya hewan yang disembelih untuk dimakan, bukan untuk kurban. Kalau salah niat bagaimana? Bukan salah niat, gak mesti salah niat, akan tetapi bisa jadi dia punya niat untuk makan memang. Karena sebagian orang, dia makan kambing tidak mesti nunggu setahun. Tiap minggu dia bisa makan kambing, itu biasa sekali. Untuk kebiasaan orang-orang Arab misalkan, mereka ketika ada tamu, mereka sembelih kambing untuk ikram. Dia akan mendapat pahala memuliakan tamu. Atau kalau dia ingin makan untuk keluarganya, maka dia
Bisa jadi kalau diniatkan untuk menafkahi keluarga dapat. Kalau tidak, untuk makan saja atau untuk jualan saja. Untuk jualan gulai kambing, sate dan sebagainya, maka dia hanya mendapatkan syatul laham. Ini kambing hanya dipakai untuk makan. Nah, maka niat ini sangat berpengaruh. Dan para ulama mengatakan kalau 1/7 sapi di antara 7 orang yang akan berkurban, dia tidak ingin berkurban. Dia hanya ingin makan dagingnya saja. Apa mungkin itu? Mungkin. Misalkan ana sudah niat kurban, pakai 1 kambing karena itu yang afdol. Tapi ana masih punya uang kelebihan. Sementara di panitia ini 1 sapi baru 6 orang, yang 1 belum ada. Kasihan dari kemarin, besok sudah mau Idul Adha, belum ada yang mencukupi orang ke-7 misalkan. Sudah, ana masuk. Tapi ana mau 1/7 ana ambil semua. Karena ana nggak pengen kurban, ana mau kurban pakai kambing. Sekarang yang sapi ini 1/7 sapi, ana betul-betul mau dagingnya, ana mau makan semua sama keluarga, kebetulan mau kumpul dan sebagainya. Ini boleh. Ini tidak mengganggu keabsahan niat kurban orang yang 6 tadi. Para ulama mengatakan demikian. Maka seandainya ada 5 orang, kurang 2 slot, belum ada yang masuk, lalu 1 orang bilang, sudah, ana cukupi semuanya. Boleh. Gak ada masalah, karena para ulama tidak mensyaratkan untuk keabsahan orang yang mau berkorban harus semua niat mau berkorban. Tidak seperti itu. Dan kalau seandainya ada orang mau sendirian mau korban sapi, kemudian dia mau makan sendiri semua, juga boleh. Boleh. Ya bukan dimakan dalam 1 jam, ya, dimakan mungkin dalam 1 pekan, boleh. Karena para ulama mengatakan ini boleh dimakan sendiri, boleh disedekahkan semua. Kalau mau digabungkan antara dimakan dan disedekahkan, itu yang afdal. Karena Allah mengatakan fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makan dari sebagian sembelihan kalian, kemudian bagikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ini bagus sekali. Jadi di hari raya Idul Adha di Arab Saudi bahkan lebih ramai dari hari raya Idul Fitri. Sekalipun kalau sakral nggak sakral, kalau di Indonesia, wah Idul Fitri sudah kayak gini. Ini kan kita ramenya karena mau sembelih-sembelih gitu. Ya, tapi karena memang ini ada syiarnya. Ada syiarnya. Kalau orang salah niat bahkan diberikan kepada selain Allah, syirik banget itu. Biar sekalipun ada sebagian orang tidak terima dikatakan syirik dia, tapi ini syirik. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, wahai Muhammad, salatku, kemudian sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Azza wa Jalla. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Mencari keselamatan biar tidak kualat, mau bangun rumah, pasang bendera, sembelih ayam hitam. Syirik itu. Syirik. Ya, padahal yang disembelih kecil, tapi itu syirik. Maka coba bandingkan bagaimana sama-sama menyembelih menjadi lambang tauhid. Ini yang tidak bisa didapatkan untuk selain ibadah di tanggal 10 dan 10 hari pertama Dzulhijjah. Maka kalau seandainya sebagian kita diberi keleluasaan oleh Allah Azza wa Jalla, ada kesempatan, bismillah sudah. Ya. Dan para ulama mengatakan kalaupun hutang bisa atau tidak, boleh. Kalau seandainya dia punya bayangan bisa membayar. Bukannya semangat aja untuk berkompetisi beramal kemudian dia hutang. Para ulama juga mengatakan kalau seandainya ada tazahum, artinya tidak bisa dipilih tidak bisa dilakukan dua-duanya, harus dipilih salah satu, bayar hutang atau berkurban. Maka para ulama mengatakan bayar hutang. Bayar hutang. Karena bayar hutang sifatnya wajib. Sementara berkorban sifatnya sunnah. Tidak boleh seorang memaksakan yang sunnah sementara yang wajib dia tunda-tunda. Ya. Akan tetapi para ulama juga mengatakan kalau orang mau berhutang dan dia bisa untuk membayar, boleh dia berhutang untuk berkorban, boleh. Tidak apa-apa. Sebagaimana orang berangkat ibadah haji juga boleh untuk berhutang. Tidak ada masalah seperti itu. Intinya ikhwah sekalian, kita ingin menyadari bahwa hari-hari istimewa ini sebentar lagi akan pergi, meninggalkan kita. Maka yang tersisa kita ingin manfaatkan semaksimal mungkin. Ya. Dan termasuk di antara ibadah yang bisa kita maksimalkan adalah memperbanyak takbir. Ini menjadi simbol juga, syiar di hari-hari ini. Dan kaum muslimin banyak tinggalkan karena sungkan atau karena nggak ngerti. Dan takbir ini tidak hanya sekedar di masjid setelah sholat saja, akan tapi di jalan-jalan juga bisa. Sekalipun kaum muslimin banyak yang nggak ngerti. Dan ini perlu kita sadarkan mereka.
Ya, jadi khutbah Jumat, pengajian, tulisan, perbanyak dengan takbir itu perlu biar orang-orang ngerti. Itu yang pertama teori, yang kedua praktekkan, dicontohkan. Orang kan jarang kan lihat di jalan misalkan ada orang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dikira wah takbiran disian nih, wong mati nangis sih. Ya. Kan khurafatnya orang kampung kan begitu. Ya. Aja takbiran, turun wayahe, wong mati nangis, apa nangis? Ya, biarkan nangis sudah, tapi nangisnya sudah tidak manfaat. Ya, kita yang masih hidup harusnya. Kenapa enggak orang hidup aja yang nangis gitu? Tapi maksudnya yang seperti ini jarang di tengah masyarakat. Kalau seandainya kita sudah terbiasa, kita enggak akan heran. Orang Indonesia itu disalami itu heran loh. Assalamualaikum, meneng aja. Ya, enggak ngerti. Kalau sudah agak jauh baru dia, oh, waalaikumsalam. Alhamdulillah sadar. Ya, karena memang enggak terbiasa. Enggak terbiasa itu. Nah, maka ini perlu dibiasakan, apalagi takbiran. Itu jarang orang ngerti itu. Antum kalau naik kendaraan, bismillah sudah takbir. Ya, orang tolah-toleh, biarkan sudah. Ayo tolehan. Orang nyanyi itu pede, antum tahu itu. Orang nyanyi sambil nyetir, ngilangkan ngantuk itu nyanyi dia. Ya. Kadang orang kerja itu bangun rumah atau apa, nyetel lagunya orang tua. Ya Allah, kata anak ini enggak menarik dunia akhirat. Ya. Coba antum lihat kalau apa bapak-bapak kuli-kuli yang bangun itu mereka enggak marem kalau enggak ada radio. Radio tuh enggak pakai CD, enggak pakai MP3, enggak, masih manual, masih ala ahdi salaf. Jadi pakai radio, lagunya keroncong. Ya Allah, ini ada apa? Tapi memang mereka sudah terbiasa, enggak pakai lagu enggak enak kerja. Tapi mereka enggak malu karena terbiasa seperti itu. Kenapa kita takbiran malu? Dan dalam Sahih Bukhari disebutkan Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah keliling pasar takbir, fayukabbirun nas bitakbirihima, sampai orang-orang ngikuti takbir orang itu. Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu takbir di kubahnya, di tendanya, sampai orang-orang yang di masjid ikut. Kemudian orang yang di pasar dengar ikut mereka. Hatta tartajja mina takbiran, sampai Mina menjadi gemuruh orang banyak takbir. Ya, kita juga pengen kayak gitu. Artinya kaum muslimin biasa. Ada orang takbir di jalan biasa. Ada orang salam biasa. Tapi itu perlu sosialisasi. Semakin banyak orang yang ngaji, insya Allah akan semakin ngerti mereka. Oh, ini kenapa ini? Orang jenggotan ini takbiran ini sebelum waktunya. Ini bukan sebelum waktunya. Kalau sekarang nyembelih, sekarang belum waktunya. Ada orang sekarang karena semangatnya, saya mau nyembelih untuk hari raya malam ini. Salah dia. Enggak sah sembelihannya. Ya, akan tetapi kalau sekarang takbiran atau bahkan kemarin-kemarin bagus sekali. Seperti itu. Baik, ikhwas sekalian.